Wah, ini bahaya cuy, bahaya sekali. Manusia dan Tuhan kalah telak sama barang yang satu ini. Barangnya tidak kelihatan tetapi dahsyat. Apa itu semua tanda dari akhir zaman? Mari kita bahas. Beberapa bulan ini viral banget tentang kecanggihan GPT dengan kemampuan Artificial Intelligence atau AI. Dan saya sudah mencoba, nanti di akhir video teman-teman akan melihat bagaimana percakapan saya dengan AI ini melalui ChatGPT yang rasa-rasanya susah atau sulit membedakan antara manusia dengan Artificial Intelligence ini. Nah, untuk lebih jauhnya, apa sih bahaya dari Artificial Intelligence ini? Ada beberapa hal di sini bahaya dari Artificial Intelligence. Yang pertama itu pengangguran. Kenapa? Karena AI dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, yang dapat menyebabkan pengangguran dan masalah ekonomi. Apalagi Indonesia beberapa tahun ke depan ini adalah generasinya banyak sekali, dan kalau tidak meningkatkan skill, intinya di sini akan lebih banyak pengangguran. Bahaya yang kedua tentang keamanan. Artificial Intelligence dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang tidak diinginkan atau hal-hal yang jahat seperti hack data orang, bahkan serangan cyber. Untuk teman-teman yang mau cek video saya tentang ini, tentang data bocor, tentang kasus-kasus bagaimana sertifikat palsu, tanda tangan palsu secara elektronik, bisa cek di video yang ada di atas. Bagian yang ketiga, bahayanya adalah diskriminasi tentang hal-hal yang tentunya juga penyalahgunaan, karena AI ini dapat menyalahgunakan data yang digunakan untuk melatihnya untuk membuat keputusan-keputusan yang diskriminatif terhadap individu maupun kelompok-kelompok tertentu. Oleh sebab itu nanti ada hubungannya dengan viral dan lain sebagainya tentang tokoh-tokoh politik, public figure yang kontroversial di media sosial. Nanti akan kita bahas di akhir video atau di lain waktu. Bagian keempat bahayanya adalah kontrol. AI dapat digunakan untuk mengontrol dan memonitor aktivitas manusia yang dapat mengancam privasi dan hak asasi manusia. Buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami kasus misalnya akun media sosial teman-teman dibajak oleh orang lain. Nah, ini salah satunya kemampuan dari Artificial Intelligence. Yang kedua juga mungkin teman-teman baru mikirin, aku pengen beli barang A, barang B, tapi baru sekali ngetik aja di di handphone teman-teman tiba-tiba terbaca banyak iklan-iklan sesuai dengan apa yang ingin teman-teman beli. Itu kecanggihan Artificial Intelligence. Bahaya yang kelima adalah tingkat kekuasaan. AI atau Artificial Intelligence ini diperkuat, ya, dapat mengancam keseimbangan kekuasaan di dunia. Seperti beberapa hal tentang, ya tentunya kayak elit global. Kalau teman-teman juga ngelihat bagaimana tentang konspirasi dinamikanya yang terjadi, teman-teman bisa ngelihat bagaimana orang-orang yang hanya 1% di dunia ini tapi sangat mengontrol dunia ini. Ini berkaitan dengan Artificial Intelligence. Kalau dalam dunia kepemimpinan, ini hal-hal yang sangat seru untuk dibahas karena orang yang tidak muncul di permukaan tapi dialah pengontrol sesungguhnya. Bahaya yang keenam adalah kebutuhan untuk pengujian dan regulasi yang kuat. Maksudnya seperti apa? AI ini harus diuji dan diawasi dengan benar sebelum digunakan dalam situasi penting atau kritis, seperti dalam perawatan kesehatan, transportasi, dan aplikasi militer. Sekarang kalau teman-teman lihat, banyak
tentang layanan kesehatan yang digunakan menggunakan artificial intelligence. Orangnya di negara mana, pasiennya di negara mana, tapi bisa dikontrol dari jarak jauh, tentunya menggunakan ini dan aspek-aspek yang lainnya, sehingga proses operasi, proses pengobatan bisa dilakukan jarak jauh. Hebat ya, seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tidak pakai media yang seperti ini ya, tapi pakai kekuatan-kekuatan atau kesaktian karena sesuai dengan konteksnya. Bahaya yang ketujuh adalah dependency. Ya, dependency karena AI ini dapat menyebabkan manusia tergantung pada sistem yang mengontrol. Jika sistem tersebut rusak atau tidak berfungsi dengan baik, maka manusia yang tergantung tadi pada sistem tersebut akan kesulitan. Saya juga melihat beberapa jurnal berkaitan dengan dependensi dan independensi. Ya, sangat baik sekali kalau manusia juga punya kelebihan dalam hal independensi. Jadi manusia itu lebih mandiri, tidak mudah disetir oleh sistem yang ada. Lanjut, yang ke-8. Jadi bahayanya adalah aspek etika. Bagaimana etika berkaitan dengan AI ini? Ternyata AI dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak etis. Seperti tadi, membajak data pribadi, menyebarkan hoax, atau membuat pernyataan yang merugikan bagi individu atau masyarakat. Nah, tentunya masih banyak lagi. Ini hanya beberapa saja, 8 bahayanya tentang AI ini. Maka dari itu dibutuhkan peraturan dan regulasi yang kuat dari antara pemerintah, industri, kemudian masyarakat untuk mengatasi potensi bahaya AI ini, bahkan memastikan bahwa AI ini digunakan untuk kebaikan masyarakat. Jadi ada etikanya, ada peraturannya, ada undang-undangnya tentang penggunaan AI ini. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan akan memunculkan banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Sebelum membahas lebih lanjut, ya jadi teman-teman jangan skip dulu. Mungkin luangkan waktu juga untuk share ke teman-teman tentang video ini ke teman yang lainnya supaya lebih bermanfaat. Lanjut, kira-kira kapan sih artificial intelligence ini dibuat? Jadi AI ini ternyata dikembangkan sejak tahun 1950 atau 1950-an oleh para ahli dan ilmuwan dalam bidang komputer. Dikembangkan sejak abad ya kira-kira abad ke-19 dengan konsep-konsep AI ini. Lalu siapa penemu AI ini? Ya jadi kalau dicari atau ditanya siapa penemunya, nggak bisa hanya satu personal. Tentunya dalam hal ini tidak seorang pun yang dapat dianggap sebagai penemunya. Karena AI ini adalah bidang yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Termasuk pertama ya, komputer, matematika, psikologi, dan filsafat. Lalu siapa saja yang berperan dalam pengembangan AI ini? Ya kalau ditanya siapa yang berperan, ya sejak awal ada beberapa ahli dan ilmuwan yang berperan dan cukup terkenal. Yang pertama ada Alan Turing. Ya nanti kalau kurang tepat pembacaannya tolong dikoreksi di kolom komentar dan bisa ditambahkan di kolom komentar. Pertama adalah Alan Turing, dikenal sebagai bapak komputer, dan dia membuat kontribusi besar dalam bidang pemrograman komputer dan kriptografi. Kemudian tokoh yang kedua adalah yang juga tidak kalah terkenalnya adalah John McCarthy. Kalau teman-teman bisa baca lebih tepat, bisa tulis di kolom komentar. Dikenal sebagai bapak dari artificial intelligence. Dan dia yang pertama kali menggunakan istilah AI ini, artificial intelligence, di tahun 1955. Yang ketiga, Marvin Minsky. Marvin Minsky ini merupakan salah satu pendiri MITS. Membuat kontribusi besar dalam bidang pembelajaran mesin dan jaringan saraf. Wow. Yang keempat, Claude Shannon, yang dikenal sebagai bapak dari teori informasi dan yang membuat kontribusi besar dalam bidang komunikasi dan kompresi data. Nah, ada ilmuwan juga yang lain tentunya, tidak hanya 4 ini yang berperan penting dalam pengembangan AI. Misalnya seperti Herbert Simon, Alan Newell, Warren, kemudian ada Norbert Wiener. Lalu, bagaimana cara kerja AI ini?
kita bisa melihat bagaimana AI ini dengan menggunakan algoritma yang dapat membuat komputer belajar dari data yang diberikan kepadanya. Wah, ini ternyata ada hubungannya dengan algoritma. Nanti kita bahas. Tapi sebelum itu ada dua hal atau dua jenis utama dari AI ini. Yang pertama mesin, belajar mesin. Yang kedua belajar otomatis atau belajar otomatis. Pertama, belajar mesin ini adalah metode yang digunakan untuk mengajarkan komputer untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan berdasarkan data yang diberikan kepadanya. Nah, algoritma belajar mesin dapat digolongkan menjadi dua kategori utama, seperti supervised learning dan unsupervised learning. Apa itu? Dua hal itu teman-teman bisa googling ya, karena kalau saya bahas di sini terlalu panjang. Poin yang kedua adalah belajar otomatis. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengajarkan komputer ya untuk melakukan tindakan tanpa instruksi yang spesifik. Bayangkan, komputer bisa melakukan perintah meskipun tidak spesifik. Nah, algoritma belajar otomatis ini dapat digolongkan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, reinforcement learning dan deep learning. Apa dari dua hal itu bisa teman-teman cari. Atau tulis di kolom komentar buat teman-teman yang tahu supaya penonton berikutnya juga bisa belajar. Beberapa contoh dari AI yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem rekomendasi, chatbot, perangkat lunak, pengenal suara, sistem navigasi, dan banyak lagi. Makanya di awal tadi saya sebutkan bahwa teman-teman baru googling satu hal saja, nonton video di YouTube itu, tiba-tiba rekomendasi di bawahnya video-video yang sesuai. Itu juga adalah pengaruh dari AI dan tentunya dari algoritma. Nah, oleh sebab itu, dalam beberapa kasus AI dapat bekerja dengan manusia, membantu manusia dalam tugas-tugas yang rumit, atau memungkinkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat tentunya. Dalam kasus lain, AI dapat digunakan untuk mengambil alih tugas-tugas manusia yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Jadi sebenarnya AI ini tujuannya adalah untuk menolong manusia melakukan hal-hal yang mungkin belum pernah dilakukan dan bisa melakukan hal-hal yang lebih cepat dibanding sebelumnya. Tapi memang ada efek negatifnya jika salah digunakan. Saya teringat salah satu manual book, salah satu kepercayaan atau agama yang sangat besar, yaitu di Indonesia ini, bahkan di dunia, yaitu salah satunya dari catatan atau manual book. Kalau nggak salah orang Kristen waktu itu, saya pernah baca bahwa manusia itu diberi kesempatan oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta untuk melakukan hal-hal yang besar. Bahkan hal-hal yang sangat luar biasa yang tentunya seperti keajaiban Tuhan. Nah, salah satunya ini. Oleh sebab itu kita bersyukur sebagai manusia diberi kesempatan untuk menikmati zaman-zaman yang seperti ini. Karena bapak pendahulu kita mungkin belum mengalami atau tidak mendapat kesempatan untuk menikmati zaman yang seperti ini. Tetapi kita tidak boleh lengah, kita harus terus belajar. Oke, lanjut lagi ke videonya. Apa sih itu algoritma? Tadi kan algoritma berkombinasi nih dalam AI. Nah, ternyata algoritma adalah sekumpulan atau langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis tentunya yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau capaian tujuan tertentu. Jadi, algoritma dapat digambarkan sebagai cara atau petunjuk yang menjelaskan bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti matematika, komputer, dan pemrograman. Dalam komputer misalnya, algoritma digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah seperti pengolahan data, pengenalan pola, analisis, dan pembuatan keputusan. Nah, algoritma dapat diterapkan dalam berbagai jenis aplikasi seperti sistem operasi, aplikasi perangkat lunak, dan AI tentunya. Nah, algoritma ini dapat digambarkan dalam berbagai bentuk. Seperti ini, diagram alir, pseudokode, kemudian bahasa pemrograman ya. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan algoritma ini adalah efisiensi, akurasi, dan stabilitas. Jadi sebenarnya semua hal ini
tentang AI ya tentunya algoritma itu tujuannya untuk menolong manusia menjadi lebih baik. Mengambil keputusan, mengerjakan hal-hal yang besar menjadi lebih baik. Tentunya efisiensi lah ini mengacu pada beberapa hal atau seberapa cepat algoritma dapat menyelesaikan masalah, seberapa akurasinya mengacu pada seberapa akurat algoritma dapat menyelesaikan masalah, kemudian skalabilitas mengacu pada seberapa baik algoritma dapat mengatasi masalah yang semakin besar atau kompleks. Nah, ini kan tadi kita ngelihat tentang AI dan algoritma yang luar biasa canggih. Dan kita juga melihat bagaimana bahaya-bahayanya. Oleh sebab itu, salah satu bahayanya adalah tadi pengangguran. Nah, kemudian pertanyaannya, pekerjaan apa saja yang dapat digantikan oleh AI ini? Oleh sebab itu, buat kita yang tidak meningkatkan skill, tidak meningkatkan etika, perasaan, pengertian, maka kita akan dibabat habis oleh AI ini. Ya, dapat digunakan ya untuk mengambil alih berbagai jenis pekerjaan ternyata AI ini. Tapi juga tergantung pada tingkat kecerdasan buatan yang diterapkan. Karena memang AI ini adalah kecerdasan buatan. Tetapi karena sudah dibuat, kadang-kadang manusia kalah dengan kecerdasan yang telah dibuat. Karena AI ini sumbernya banyak gitu. Jadi kita akan melihat beberapa contoh pekerjaan yang dapat digantikan oleh AI. Pertama, jadi ada 6 hal di sini. Pekerjaan yang memerlukan pemrosesan data besar, seperti analisis data, pembuatan laporan, dan pembuatan keputusan besar data. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan analisis data, lama-kelamaan bisa digantikan oleh AI ini. Misalnya dulu kita nulis absen manual ya, dicentang-centang atau daftar hadir, kemudian direkap 1 bulan siapa yang paling banyak alfanya gitu, atau tidak hadirnya, dan siapa yang paling rajin. Tapi sekarang tidak perlu dihitung manual kan, tinggal rekam data, kita cek langsung datanya muncul. Itu salah satu pengaruh dari AI. Berikutnya adalah pekerjaan yang memerlukan pengulangan seperti pengisian formulir, transkrip, dan pemrosesan transaksi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya kayak pengulangan saja itu bisa digantikan oleh AI, termasuk pekerjaan-pekerjaan di pabrik dan lain sebagainya. Yang ketiga, pekerjaan yang memerlukan pengenalan pola seperti diagnosa medis, pengenalan aset, dan pengelolaan stok. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan ini bisa digantikan oleh AI. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan yang memerlukan pembuatan prediksi seperti peramalan cuaca, peramalan pasar, dan analisis risiko. Jadi kayak data analitik itu sekarang sudah langsung otomatis muncul karena dari AI ini. Jadi misalnya di daerah tertentu cuacanya bagaimana, itu AI bisa membaca, oh bentar lagi hujan, bentar lagi panas, bentar lagi mendung misalnya. Kemudian hal-hal yang lain misalnya pasar mana atau barang mana, produk mana yang sedang dibutuhkan masyarakat, itu juga langsung bisa terdeteksi. Yang kelima adalah pekerjaan yang bisa digeser oleh AI, pekerjaan yang memerlukan pengenalan suara dan wajah, seperti pengenalan suara menggunakan atau pengenalan wajah ataupun bahasa. Sekarang Google Translate, Google Assistant sudah berkembang, kita tinggal ngomong, Google carikan. Kita tinggal finger, Google sudah mendeteksi ataupun sistem sudah mendeteksi. Kita foto wajah kita, langsung muncul siapakah kita. Langsung biodatanya ada. Jadi itu kecanggihan AI tentunya. Kalau dulu mencari orang itu sulit sekali dianalisis satu persatu. Sekarang AI langsung baca. Poin yang keenam, yaitu pekerjaan yang bisa digeser oleh manusia adalah pekerjaan yang memerlukan perhitungan matematis yang rumit, seperti simulasi fisika, optimasi, dan analisis kompleks. Ini bisa digantikan oleh AI. Pertanyaannya, guru dalam pendidikan kira-kira bisa diganti oleh AI enggak? Ya, kalau itu sifatnya konten atau materi, itu AI sudah sangat jago. Oleh sebab itu, buat guru yang saat ini hanya sibuk soal materi, ngambil dari mana, terus sifatnya hafalan, itu sebenarnya AI sudah lebih canggih. Ya, lama-kelamaan guru bisa tergeser oleh AI berkaitan dengan ini. Tapi, AI tidak bisa menggantikan tentang perasaan, tentang etika, tentang kepedulian, tentang empati, tentang emosi tentunya.
Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, sebagai guru yang tidak bisa mengembangkan perasaan ataupun emosi ataupun hal-hal yang sejenisnya, maka kita akan digeser oleh AI tentunya. Nah, itu hanya beberapa contoh pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI. Tapi ada beberapa pekerjaan yang ternyata tidak dapat digantikan oleh AI. Apa aja ya? Pekerjaan yang memerlukan kreativitas, empati yang saya sebutkan tadi, keterampilan emosi yang kuat, itu tidak bisa digantikan oleh AI. Tapi sekarang ada sistem atau kecanggihan teknologi dari yang tertera di misalnya di laptop atau di komputer yang ada Nvidia. Kalau teman-teman beli laptop yang ada label Nvidia, itu jangan sembarangan memakainya, atau artinya teman-teman ya harus manfaatkan itu dengan baik. Ada dua, berkaitan dengan game dan juga dengan kreativitas atau desain. Nvidia itu bisa mendeteksi ide yang ada dalam pikiran yang masih carut-marut, masih bayangan, itu kita tuliskan aja di kayak di screen gitu, misalnya ada titik-titik, nanti dia akan deteksi itu bisa hujan, bisa bom gitu, bisa apalah pasir gitu, atau bikin kayak model bukit-bukit, nanti dia akan baca, langsung dia tampilkan gambar pemandangan seperti yang kita bayangkan. Wow, dahsyat. Jadi AI ini benar-benar bisa menggantikan kecerdasan manusia, padahal AI juga dibuat oleh manusia. Lanjut, ada beberapa level ternyata atau jenis AI ini. Ada beberapa hal di sini, tentunya banyak sekali ya, ada 5 AI. Pertama, AI reaktif. Ini hanya dapat merespon lingkungannya saat ini, tapi tidak bisa atau tidak memiliki kapasitas untuk menyimpan informasi atau nggak ada rekam datanya. Contohnya apa? Ya kayak reaksi sistem mobil, misalnya kayak mobil yang ada sensor otomatisnya, tiba-tiba bisa ngerem kalau ada benda di depannya yang terlalu terdekat jaraknya, atau sensor yang bisa membuka pintu otomatis. Itu salah satu dari AI reaktif tentunya, tapi kelemahannya adalah dia tidak bisa merekam data. Yang kedua, AI proaktif. AI ini dapat merespon lingkungan saat ini beserta kapasitas untuk menyimpan informasi. Jadi dia bisa ngerespon dan bisa rekam data untuk mengingat kejadian-kejadian itu. Contohnya apa? Dalam sistem navigasi misalnya, yang dapat mengingat rute yang sering digunakan atau merespon situasi yang berbeda. Misalnya begini, teman-teman kalau ngelihat di map, itu teman-teman bisa lihat, oh ternyata jalan A lagi macet, jalan B lagi rusak misalnya, atau jalan C lagi kosong nih, lagi lancar-lancar aja. Itu salah satu kecanggihan AI yang bisa merekam data atau lingkungan yang ada, yaitu AI proaktif. Kemudian yang ketiga, AI kognitif. AI ini dapat mengerti, belajar, dan mengingat informasi seperti manusia. Wow, luar biasa. Contoh dari AI ini adalah sistem pengenalan wajah atau suara yang dapat belajar dan mengenali wajah atau suara yang berbeda. Misalnya HP kita pakai wajah, screen wajah, begitu kita hadapkan ke wajah kita, dia langsung baca, oh ini pemilikku, misalnya begitu. Lanjut, yang berikutnya adalah AI autonomous. AI autonomous ini dapat beroperasi secara mandiri tanpa intervensi manusia. Wow, dahsyat. Jadi AI ini beroperasi tanpa ada kontrol dari manusia. Nah, contoh dari AI ini apa? Drone misalnya. Wow, keren ya. Drone sekarang otomatis bisa. Robot yang dapat melakukan tugas tanpa pengawasan manusia. Misalnya kayak di karyawan pabrik sekarang bisa digantikan oleh robot. Oleh sebab itu, kita harus menambahkan skill kita supaya tidak tergeser oleh robot. Yang kelima adalah AI hybrid. AI hybrid ini gabungan dari beberapa jenis AI yang digabungkan atau mencapai kinerja yang lebih baik tentunya. Hybrid ini sistem pengendalian mobil yang menggunakan AI reaktif dan proaktif untuk mengambil tindakan yang tepat pada saat yang tepat. Jadi hybrid ini penggabungan-penggabungan dari reaktif kemudian proaktif. Itu hanya beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam klasifikasi tingkat kecerdasan buatan. Ada juga pendekatan lain yang digunakan ya, seperti mengklarifikasi AI berdasarkan jenis algoritma atau aplikasinya. Algoritma lagi. Nah, nampaknya kalau bicara algoritma, kita jadi teringat sesuatu yang sangat viral. Biasanya FYP ya. Istilah-istilahnya FYP, viral, kemudian booming gitu ya. Jadi istilah-istilah itu tidak terlepas dari AI tentunya.
atau itu bisa terjadi tidak terlepas dari AI. Tapi sebenarnya ada hal yang sangat misterius ya. AI memang dibuat, tetapi siapa yang menentukan AI itu bisa berkembang ke hal tertentu, itu yang sulit. Misalnya ada cara-caranya bagaimana bikin konten viral misalnya, tetapi cara yang dilakukan oleh orang A begitu dilakukan oleh orang B juga nggak viral gitu. Jadi lumayan misterius. Misalnya tadi di awal disebutkan hal-hal yang bisa viral itu misalnya konten-konten yang menimbulkan emosi manusia, misalkan belas kasihan, sedih dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang bikin konten yang sama menggunakan tahap-tahapan yang sama antara konten kreator A dan konten kreator B, itu hasilnya berbeda, tidak serta-merta ya langsung viral begitu. Nah, ini kan misterius ya. Jadi ini di luar kendali manusia. Ini mungkin, atau kalau teman-teman sepakat, ini adalah karya dari sang pencipta juga. Oleh sebab itu manusia, kecerdasan teknologi tentunya tidak dapat mengalahkan sang pencipta. Oke, kita bicara viral. Lalu apa viral itu? Nah, viral ini ternyata dapat diartikan sebagai suatu hal yang sangat populer atau menyebar dengan cepat. Dalam dunia digital, misalnya konten viral adalah konten yang sangat populer dan dibagikan oleh banyak orang, disukai banyak orang atau tidak disukai banyak orang juga. Kemudian melalui media sosial, email, atau aplikasi tentunya. Nah, konten viral dapat berupa video, gambar, teks, dan kombinasi dari beberapa hal tersebut. Kemudian konten viral juga dapat itu terjadi karena menyentuh emosi tadi, menyuguhkan sesuatu yang unik, menarik, menyampaikan pesan yang kuat atau relevan. Kemudian viral juga dapat digunakan untuk mengembangkan atau menggambarkan penyebaran virus pada komputer atau perangkat lainnya. Virus dapat menyebar dengan cepat melalui jaringan atau melalui pemindahan data dan dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat yang terkena. Jadi viral ini tentunya netral ya. Viral bisa melakukan hal yang jahat, tapi juga melakukan hal yang baik. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan di media sosial, makanya tadi saya bahas tentang elit global. Kalau kita melihat, mereka sengaja memviralkan hal-hal tertentu. Misalnya nih, contoh yang lagi viral, soal lato-lato. Lato-lato itu permainan lama, bahkan ada banyak versi di media sosial yang membahas tentang lato-lato. Ada hal soal misterius, ada hanya permainan biasa, ada soal itu tentang matematika dan sebagainya berkaitan dengan lato-lato. Tetapi pertanyaannya, kenapa lato-lato kembali viral? Yang kedua, kenapa begitu lato-lato viral, produknya banyak gitu, banyak atau bisa dibeli meskipun dalam jumlah banyak? Kalau dalam pemahaman saya dalam hal strategi, ya pastinya dong, apalagi pengembangan ya konspirasi-konspirasi. Misalnya begini, kalau kita mau jual lato-lato, kalau kita hanya memproduksi lato-lato, tapi orang tidak tahu bahwa lato-lato itu mainan, ya orang nggak akan beli. Tapi kalau sebelum kita membuat lato-lato atau sebelum lato-lato itu ready, kita bisa memviralkan itu, membuat lato-lato gimana caranya supaya viral, orang jadi penasaran, pengen beli, maka produk atau barang yang sudah kita buat ya cepat laku, cepat habis gitu. Atau ada lagi nih ya, agak ekstrim, misalnya kita mau jual racun tikus misalnya. Ya, sebelum kita jual racun tikus, ya kita bisa lihat dulu apakah di tempat kita banyak tikus. Ya kalau orang biasanya yang pakai konspirasi itu dia ternak tikus dulu banyak-banyak sambil order atau bikin racun tikus misalnya, stok banyak. Setelah itu tikusnya sudah besar, tikusnya dilepaskan banyak tuh menyerang pemukiman, pertanian dan sebagainya. Maka masyarakat pada mau beli racun tikus misalnya begitu. Itu jangan ditiru ya, itu hal-hal yang tapi tidak menutup kemungkinan itu dilakukan oleh beberapa orang. Kembali ke tentang viral ini, maka viral ini juga bisa positif bisa negatif. Oleh sebab itu kita sebagai manusia perlu bijak tentang hal-hal yang seperti ini.
Buat teman-teman, jangan lupa bahwa kita bisa mengambil hikmah dari AI ini, viral, algoritma, dan yang sejenisnya. Hikmahnya apa? Ya, kita tentunya sebagai manusia yang diberi kreativitas oleh Sang Pencipta, kita harus terus belajar dan memaksimalkan supaya kita tidak digeser oleh kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada. Oleh sebab itu, kita bisa lebih bermanfaat buat orang lain tentunya. Dan sebagai pemimpin, kita juga harus terus bisa membuka mata bahwa zaman kita berbeda. 10-30 tahun yang lalu itu berbeda dengan sekarang. Oleh sebab itu, kita harus terus belajar. Jangan lupa subscribe konten ini atau channel ini, dan share konten ini ke teman-teman yang lainnya atau ke guru-guru supaya mereka juga siap-siap dan pekerjaan mereka tentunya supaya mereka juga ready kalau kapanpun digantikan oleh AI, bahkan kita harus terus update diri. Oke, bye-bye.